menurunkan stunting, Pemkab Balangan sosialisasikan Perbup nomor 17 tahun 2022. Pemkab Balangan targetkan peringkat MCP KPK 2024 naik sekalsel. Atasi rawan pangan, DKP 3 Balangan salurkan bantuan di Desa Mamantang. Bupati Balangan hadiri panen raya ikan nila. BNNK Balangan perkuat kolaborasi wujudkan Kabupaten tanggap ancaman narkoba. Posyandu Mekar Desa Jimamun ikuti lomba posyandu tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Sebagai upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting, pemerintah Kabupaten Balangan sosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang pencegahan stunting di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 20 Mei 2024. Sebagai upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting, pemerintah Kabupaten Balangan sosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang pencegahan stunting di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 20 Mei 2024. Dalam sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai, mengatakan terbitnya Perbup ini untuk memperkuat landasan hukum dan kebijakan percepatan penurunan stunting. Sehingga dari sosialisasi ini diharapkan seluruh tim dapat semakin termotivasi dan semakin memiliki komitmen yang kuat dalam bersama-sama melakukan pencegahan stunting di Kabupaten Balangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa Kabupaten Balangan, Hakim, juga berharap dari adanya Perbup ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, hal ini juga bisa mendorong upaya pencegahan stunting dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu baru lahir, dan bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Adapun yang menjadi sasaran dari sosialisasi kali ini adalah percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera Masita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai upaya pencegahan korupsi, pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan rapat koordinasi pemenuhan area, indikator dan subindikator Monitoring Center for Prevention 2024 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 20 Mei 2024. Sebagai upaya pencegahan korupsi, pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan rapat koordinasi pemenuhan area, indikator dan subindikator Monitoring Center for Prevention atau MCP 2024 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 20 Mei 2024. Rapat dilaksanakan untuk menargetkan upaya pencegahan korupsi berupa 8 area dengan 26 indikator dan 62 subindikator melalui platform MCP yang diakses pada laman jaga.id. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan usai melaksanakan rapat dan meluncing MCP 2024, pemerintah daerah siap menjadi yang terbaik di Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan korupsi. Diketahui yang mana pada tahun 2023 lalu MCP KPK Kabupaten Balangan berhasil menduduki peringkat kedua untuk tingkat provinsi Kalimantan Selatan dan masuk peringkat 10 besar pada tingkat nasional. Meski nilai survei penilaian integritas atau SPI Kabupaten Balangan masih berada di luar zona biru, hal ini tidak menyurutkan semangat pemerintah Kabupaten Balangan dalam membangun sistem anti korupsi yang kuat. Sehingga MCP KPK Balangan pada tahun 2023 itu berada di peringkat 2 Provinsi Kalimantan Selatan. Yang tadinya di peringkat ke-9 ke peringkat ke-7 itu kan. Nah, tahun ini kita targetkan kita yang terbaik di Kalimantan Selatan dalam rangka pencegahan korupsi itu. Jadi kita juga mengupayakan supaya nilai SP kita berada di zona biru.
MCV sudah berada di zona hijau, SVI kita upayakan berada di zona biru, sehingga upaya pemerintah daerah dalam rangka menciptakan good governance yang bersih dari tindak pidana korupsi ini benar-benar bisa dilaksanakan di Kabupaten Balangan. Menanggapi hal itu, Inspektur Balangan Uray Nur Iskandar mengatakan, upaya demi upaya terus dilakukan, salah satunya launching MCP KPK yang bertujuan untuk mengatur keuangan daerah supaya bersih dari korupsi. Sehingga apa yang menjadi target dari pemerintah daerah bisa terwujud, maka pihaknya terus berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang kuat dan siap memerangi korupsi. Jadi, kita berupaya terus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. Kita berupaya agar pengelolaan keuangan daerah ini bersih dari korupsi. Nah, oleh karena salah satu upaya kita hari ini adalah kita launching MCP KPK, di mana kita berupaya untuk memenuhi semua dokumen terkait indikator pembangunan MCP KPK yang terdiri dari 26 indikator dan 62 subindikator. Nah, untuk itu mulai besok kita akan melakukan rapat teknis dengan seluruh SKPD terkait yang pengampu 8 area intervensi tersebut. Abdul Halim dan juru kamera Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai langkah untuk menangani daerah rawan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan adakan sosialisasi sekaligus salurkan bantuan cadangan pangan di Desa Mamantang, Kecamatan Halong, Selasa 21 Mei 2024. Sebagai langkah untuk menangani daerah rawan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan adakan sosialisasi sekaligus salurkan bantuan cadangan pangan di Desa Mamantang, Kecamatan Halong, Selasa 21 Mei 2024. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, Neneng Jamila mengatakan, berdasarkan hasil analis peta kerawanan dan ketahanan pangan, Desa Mamantang termasuk sebagai salah satu desa rawan pangan. Sehingga sebagai bentuk intervensi terhadap desa rawan pangan ini, pihaknya berupaya dalam memberikan bantuan yang diharapkan itu dapat memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi. Semoga ya ada sedikit bantuan dari kami ini memberikan keringanan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga kebutuhan pangan dan gizinya bisa tercukupi. Mewakili pemerintah Desa Mamigang, Badarudin menyampaikan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan atas bantuan yang telah diberikan berupa sembako kepada masyarakatnya sebanyak 90 kakak. Bantuan hari ini ada 90 kakak, kemudian mudah-mudahan nanti dengan bantuan ini kita berharap dapat membantu dan menunjang ekonomi masyarakat. Dan yang ini ulun sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dinas Pertanian yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat kami. Adapun salah satu masyarakat Desa Mamantang, Supik, merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan tersebut. Begitu pula hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat lainnya. Artinya ini sebagai kita mewakili atas nama masyarakat dan kita tuh luar biasa, artinya atas ada bantuannya ini dari pihak ibu dan ataupun bapak, otomatis luar biasa lah bagi kami masyarakat. Dan harapan kami mudah-mudahan untuk ke depan lagi bisa dibantu lagi lah, artinya kan itu harapan kami. Nah, Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi hadiri kegiatan syukuran panen raya ikan nila yang digelar oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Balangan di Desa Kandang Jaya, Kecamatan Lampihong, Selasa 21 Mei 2024. Bupati Balangan Abdul Hadi hadiri kegiatan syukuran panen raya ikan nila yang digelar oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Balangan di Desa Kandang Jaya, Kecamatan Lampihong, Selasa 21 Mei 2024.
Pada kegiatan panen raya, tampak Bupati Balangan bersama jajaran Forkopimda turut ikut melakukan panen ikan nila di dalam keramba. Tidak hanya sekedar syukuran panen raya biasa, kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi sesama pemilik keramba di Desa Kandang Jaya bersama jajaran pemerintah Kabupaten Balangan. Pada kesempatan itu, Abdul Hadi sangat mengapresiasi para petani ikan yang telah berhasil membudidayakan ikan konsumsi dengan baik. Oleh karenanya, Abdul Hadi meminta kepada dinas terkait agar bisa lebih berkoordinasi lagi dalam mengembangkan petani ikan di Kabupaten Balangan. Disampaikan Ketua HNSI Kabupaten Balangan, Hairullah, bahwa ikan nila yang telah dipanen ini adalah hasil dari tebar bibit pada Januari lalu dan menghasilkan ikan paling besar seberat 4 ons. Alhamdulillah kami hari ini melaksanakan kegiatan panen raya ikan nila yang dilaksanakan di Desa Kandang Jaya. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kami orang-orang pembudidaya ikan di Kabupaten Balangan. Alhamdulillah prospek di bidang pembudidaya ini masih bagus, Bu. Oke. Adapun ikan yang kita panen pada hari ini itu tebar bibitnya itu pada bulan Januari kemarin. Nah, ikan ini berumur kurang lebih 4 bulan. Nah, jadi 4 bulan sudah menghasilkan ikan nila sebesar dari paling besar ada yang 4 on lah paling besar. Yang kita panen hari ini kerambanya ada 20 buah. Untuk itu kira-kira menghasilkan ikan kalau dihitung-hitung 80 kilo aja kurang lebih ada 1 ton 6 pikul lah ikan kalau naik satu keramba itu 80 kilo. Okay. Harapannya kami dari DPC HNSI Kabupaten Balangan mengharapkan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan lagi di kesempatan yang akan datang. Ini tujuannya bukan apa-apa. Yang pertama kita ingin menyampaikan secara langsung apa sih yang diperlukan untuk oleh petani pembudidaya ikan ini kepada pemangku kebijakan di Balangan lah istilahnya. Nah, jadi kami dengan kegiatan seperti ini kami bisa langsung berinteraksi, kami bisa langsung menyampaikan apa yang kami perlukan kepada pemangku kebijakan wabil khusus kepada Bapak Bupati Balangan. Dengan 20 jumlah keramba, ikan nila yang dipanen tersebut diperkirakan menghasilkan ikan nila sebanyak 1 ton 6 kuintal. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam mendukung terwujudnya kabupaten atau kota tanggap ancaman narkoba, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi di Meeting Room Araudah Resto dan Waterpark, Paringin Selasa 21 Mei 2024. Dalam mendukung terwujudnya kabupaten atau kota tanggap ancaman narkoba atau KOTAN, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi di Meeting Room Araudah Resto dan Waterpark Paringin, Selasa 21 Mei 2024. Rapat koordinasi dibuka sekaligus diawali dengan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Sutikno, yang mengatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian. Oleh karenanya, ia meminta semua pemangku kepentingan dituntut untuk dapat bersinergi dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Kabupaten Balangan. Kepala BNNK Balangan, Muhammad Faisal Sidik, mengatakan KOTAN adalah kebijakan yang mendorong berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten atau kota yang berorientasi terhadap upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba. Berdasarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika tahun 2020 sampai 2024, Faisal menegaskan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penguatan P4GN. Harapannya tentunya secara bertahap kita bisa mewujudkan desa-desa di Kabupaten Balangan menjadi desa yang bersinar, desa yang bebas dari narkoba dan tanggap terhadap ancaman narkoba yang selalu menghantui masyarakat di kabupaten kita ini. Sementara itu, narasumber dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan,
Saifuddin Tailah menyampaikan terkait Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi kegiatan P4GN, maka pemerintah daerah wajib membentuk tim terpadu P4GN. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban pertama untuk membentuk tim terpadu dalam hal ini yang diketuai oleh Bupati Balangan, Sekretaris Daerah sebagai sekretaris dan Badan Kesbanggan sebagai pelaksana hariannya. Nah, tim terpadu inilah yang nantinya yang melakukan kegiatan aksi-aksi nasional dalam rangka P4GN tersebut. Dan tim terpadu ini juga kita harapkan sampai ke tim terpadu kecamatan. Maka hari ini kita juga mengundang camat agar implementasi Permendagri nomor 12 2019 tadi bisa terlaksana. Nanda Yuliarti dan juru kamera Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Posyandu Mekar Desa Jimamun mengikuti penilaian lomba posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Posyandu Desa Jimamun, Kecamatan Lampiong, Rabu 22 Mei 2024. Posyandu Mekar Desa Jimamun mengikuti penilaian lomba posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Posyandu Desa Jimamun, Kecamatan Lampihong, Rabu 22 Mei 2024. Diketahui terpilihnya Posyandu Mekar sebagai perwakilan dari Kabupaten Balangan ini, yang mana sebelumnya Posyandu Mekar berhasil memenangkan lomba untuk tingkat kabupaten. Setelah penilaian lomba posyandu tingkat provinsi selesai, nantinya kabupaten kota yang terpilih akan maju mewakili provinsi menuju tingkat nasional. Ketua Tim Penilai Lomba Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Syarkiah, mengatakan maksud kedatangan timnya ke Kabupaten Balangan ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari kinerja posyandu tersebut. Jadi untuk lomba posyandu dan kader posyandu sendiri itu sebenarnya sudah dilaksanakan tiap tahun dan secara berjenjang. Jadi saat ini Kabupaten Balangan sudah selesai melakukan penilaian posyandu dan terpilihlah Posyandu Mekar untuk dilombakan tingkat provinsi. Nah, kita provinsi mengadakan untuk seluruh kabupaten kota, itu ada 13 kabupaten kota yang sudah mengirim perwakilannya masing-masing melalui profil yang mereka kirimkan. Nah, hari ini adalah verifikasi lapangan untuk posyandu yang ada di Kabupaten Balangan. Nanti setelah semuanya selesai penilaian, itu akan yang terpilih akan kita ikut sertakan untuk tingkat nasional. Nah, tujuannya sendiri pertama selain untuk meningkatkan pelayanan di posyandu itu sendiri, ya tentunya meningkatkan kesehatan masyarakat wilayah posyandu masing-masing. Yang kedua sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja kader yang selama ini sudah melaksanakan tugasnya tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan nih berapa sih digaji, berapa ini dapat ini berapa, tidak seperti itu kader. Jadi bentuk apresiasi dan harapannya juga dengan adanya seperti ini akan menjadi istilahnya tuh menular dengan kader-kader yang lainnya. Kan yang dipilih tidak hanya posyandu tapi kader posyandu juga. Jadi kader yang terpilih itu bisa menularkan kepada kader-kader yang lain sehingga mereka semangat kerjanya lebih bagus lagi. Tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan posyandu dan kesehatan masyarakat, lomba ini juga ditujukan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja para kader posyandu. Mewakili Bupati Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Balangan, Ghazali Al-Fatah sangat mengapresiasi dan menyebut berkat kerja keras serta dukungan seluruh pihak, Posyandu Mekar Desa Jimamun bisa masuk pada lomba tingkat provinsi. Seiring dengan harapan Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi juga mengaku sangat bangga dan berharap Posyandu Mekar Desa Jimamun bisa memperoleh hasil terbaik pada lomba tersebut. Jadi kita berbangga sekali bahwa Desa Jimamun hari ini terpilih untuk mewakili Kabupaten Balangan di Desa Posyandu tingkat provinsi. Jadi mudah-mudahan kita berharap semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal karena ulun rasa juga perjuangannya sudah maksimal sekali. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.